Beri hormat. Loh, lu ngapain bang? Mana kerjaan lu? Aku sekarang di Mataram sekarang. Tugas di Mataram. Ini sebulan. Join Johnson. Sebentar aja kok. Iya, selamanya atau apa nggak masalah. Hidup ini kan bagaimana menyikapi, menyiasati. Halo Bang Adi. Ini Halo Bang Sadli, yang ibu. Halo. Bang Nadia. turun dah. Abang larang anak. Nih. Turun dah. Tunggu dulu, itu baju dapat dari mana? Kirim ya. Kredit. Punya lama tuh Bang. Aduh. Aduh, banyak kali kamera ah. Tahu nih. Untuk menjaga hak-hak dari manusia pada tempatnya dan nggak ada yang mengambil. Makanya kan susah masuk ke apa Islam tuh. Kalau misalnya udah ada daerah Islam, ini orang kulit putih masuk nggak bisa mereka. Mundur mental. Dari sini jam berapa? Jadi maksud saya Bang Juma, ada nggak pintu masuk Lagi nggak ada ngaku di bawah. ke sebelah lainnya? Ini opot malah itu lagi. Itu mungkin. Ada akhlakul karimah dan tauhid. Gitu. Itu udah pasti. Pasti itu. Itu udah pasti. Maksudnya masuk ke kitab suci yang lain. Oh, di bawah. Iya, masuk kitab suci, masuk diskusi segala macam sebelah itu. Enggak. Kalau yang ini kan pintu masuknya udah luar biasa nih. Dengan mereka mengambil atau tanda kutip tadi nyuri, itu bagian penting. Bagaimana mereka pun juga nggak bisa. Setiap mereka mau menyatakan melarang, mereka matikan sendiri. Masuknya di sini apa favorit Quraisy Al-A'raf ayat 194. Ya. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah dan serupa juga dengan kamu. Jadi kalau ada Tuhan bentuknya sama kayak kita, itu berhala. Ah itu. Maksudnya gitu. Karena kalau misalnya ke apa ya, misalnya kita ambil ke Zoroaster atau kayak mana, itu ada yang ini. Apa? Ada yang memang Tuhannya orang itu ada itu. Kita harus yang begitu tuh ada tuh. Jadi kita nggak bisa masuk ke yang itu. Gitu. Kenapa? Walaupun kita khusus kepada yang sekarang sedang diskusi itu sampai kiamat pun nggak selesai juga. Makanya harapan satu-satunya tadi kayak seperti Zeklin. Apa sih? Siapa yang perempuan yang dia ahli debat dari Kalimantan itu? Dia juga hanya gara-gara mendengar Bapak siapa namanya? Ya aku jangan di ini, kalau bisa di blue. Jadi mendengar dari Bapak kosnya. Oh, anu. Oh, Jesselyn. Dia kan apa? Buddha ya atau apa? Kristen juga ya sebenarnya. Tapi kan dia tidak fokus dan memang tidak sengaja untuk mendengar itu. Ketidaksengajaan itulah yang membuat dia juga akan lebih cepat gitu. Ya kan? Dakwah juga. Walaupun memang yang sebelah itu memang mereka lebih dominan. 2 miliar orang coy. Iya, karena kan gitu ya, orang kulit putih balik lagi. Bukan, mereka kan duluan start. Enggak, orang kulit putih. Apa tadi? Duluan start. Langsung aja ke atas itu. Kan duluan start. 500 tahun yang lalu. Ras Anglo-Saxon. Dan cekokannya itu gila. Cekokan tuh, doktrinnya tuh gila. Makanya kalau dengar-dengar mereka membantah-bantahnya tuh, walaupun bantahnya sekedar hanya apa ya, tipis-tipis aja lah gitu. Tapi karena memang sudah menjadi ini, Karena mereka untuk bidang itu memang dibawa serius. Jadi kan memang pertama perintahnya ada. Nah, dari perintah ini mereka membuat teknis perintah ini menjadi sistematis. Jadi apa? dan memang terkait dengan agama semua manusia memang serius. Karena ini kan Kalau agama kepercayaan dan yang lain-lain nggak gitu. Nah, artinya mereka nggak bikin sistematis. bukan, tapi serius dalam menjalankan apapun, walaupun itu bahwa kebenaran segala macam tidak sampai ke sana mereka. Oh iya, kalau Tapi untuk menjalankan. iya, itu apapun, iya. Tapi nggak semua agama punya sistem menyebarkan. Ya. Expanding itu nggak ada. Ya. Expanding Ya, itu nggak ada. itu ya. Nah, ini yang satu ini mereka expandingnya mereka bikin sistematis sampai ada bagian finance ya kan. Ya ada tim semua. Iya, iya. Karena memang marketingnya lebih jago. Ya, Karena bule Amerika. Pengen rumah ibadah di sono bisa mereka bikin di sono. saya bukan masalah dia mau bule atau Islam. Ini kan perjuangan manusia ini antara satu aja nih. Iblis, ya kan? Atau setan, ya kan?
dengan malaikat sebenarnya. Dengan malaikat sebenarnya. Jadi bagaimana malaikat ini mencari peluang-peluang terbesar ya kan untuk dunia. Makanya kan udah jelas tuh, dunia ini surga bagi mereka, tapi penjara bagi orang muslim. Makanya saya lagi Asidatu alal kufar. Dunia Ad-dunya sijnul mukmin. ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. tapi challenging terbesarnya lah kita mau lihat walaupun susah. Terus sama Alfat. Awas, kerekam. Yang jadi masalahnya pengen aman apa gue bukan ini. Oh, pengen apa makannya lagi jadi. Makan di mana sih? Mana tuh Bang Gio? Kok jadi Bang Juma yang jadi reporter? Adik beliau pejuang yang luar biasa. Jadi kita tadi ceritain sedikit Bang Juma. Jadi ada pendeta yang awalnya mau masuk Islam, tapi bolehlah nyicipin B2 sedikit-sedikit. Ada. Ya, Alhamdulillah beliau sudah mualaf. terus masih bolehlah sholatnya belang bonteng gitu. Tapi setelah dia datang, baru dia tahu nikmatnya itu ya. Dia bilang apa? Nikmatnya sholat. Bisa nggak kamu minta kepada Tuhanmu, Bang Sumat, kata beliau. Kenapa? Gue bilang, bisa nggak sholat itu 100 kali dalam sehari? Sambil dia berkaca-kaca. Gemetaran itu meja dipegang gini kan. Saya baru merasakan nikmatnya berhubung dengan pencipta. Nanti setelah saya masuk Islam. Betul-betul. Nah, yang dia petik hikmahnya di situ adalah apa sih yang kita sombongkan kan gitu. Kita hanya bermodalkan ya sesuatu. Jadi dia pernah dia baca Al-Qur'an, manusia itu berasal dari setetes air yang hina. Dan itu dia buktikan bahwa memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Semuanya dari hal yang hina. Itu yang disampaikan kemudian oleh akhirnya sekarang beliau dari segi penampilan aja beliau lebih taat, tawadhunya kelihatan. Orang mana? Orang Mamasa tapi ada Jawanya. Orang Polmas, misionaris, dan dia banyak memurtadkan orang sampai dia diusir dari kampung. Karena ada pemukiman murtadin. Boleh dibilang pemukiman murtadin di situ. Nah, dia sebagai tokoh. Nah, tiba-tiba dia menghilang di gereja. Munculnya di masjid. Rumah jadi sasaran empuk sama warga orang yang dimurtadkan itu. Saya setahun ini belum ada komunikasi lagi sama dia. Jadi Allah memang menjamah manusia, menyentuh hati manusia itu dengan cara yang berjuta-juta cara yang kadang-kadang nggak kebayang sama manusia kita ini. Kan sakit. Jadi Cuman yang bingung tuh perasaan orang yang dia murtadkan. Ya, lu murtadkan saya malah lu yang masuk Islam. Ya, itu dia. Banyak yang begitu. Tapi alhamdulillah dengar-dengar dari Ustaz Yusuf yang ada di sana, yang dimurtadkan itu sudah sebagian besar Balik lagi. kembali. Karena memang dia nggak merasa nyaman di sini. Ya, memang nggak ada kenyamanan benar. kalau duniawi oke lah. Lingkungannya mungkin lebih Di Al-Quran udah ini juga. Sama Allah mungkin disilaukan dengan duniawi, dikasih nikmat. Makanya Al-Quran itu segalanya, nggak ada lagi. Semua persoalan dunia ini, sampai terakhir yang saya lihat itu bagaimana ahli sains ya dari China dan satu lagi saya lupa tuh. Dia merasa pingin mendalami Al-Quran atau meneliti Al-Quran, ini di mana nih mau ketemu, mencari kontradiksi atau satupun yang salah atau bertentangan dengan sains. Dia nggak ketemu, cuman dia bingung. Saya meneliti Al-Quran malah saya diteliti sama Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran meneliti manusia? Karena Al-Quran itu bertanya, apakah kamu tidak berpikir? Coba, masa
Kita pernah nggak baca buku itu mau suruh kita memerintahkan kita? Nggak ada kan? Satu-satunya buku yang memerintahkan kita itu Al-Quran aja. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Coba. Nggak tahu berapa kali itu. Makanya bukan kita menguliti Al-Quran, Al-Quran menguliti manusia. Dan itu dapatnya dari teman-teman inilah, apologet ini. Kalau nggak ada apologet, kita hanya datar-datar aja. Agama kita agama nenek moyang juga. Walaupun Islam agama nenek moyang kan ya segitu-segitu aja udah. Tapi dengan apologet ini ya seharusnya umat muslim itu mungkin udah banyak, Bang Juma pasti banyak tahu. Kita makin menyadari bahwa memang itu bersyukur itu nggak ada henti-hentinya. Karena Islam itu udah, walaupun mungkin kelakukan sama Bang Juma, kirim tuh Al-Baqarah ayat 2 dulu. Tapi serta balik ayat 1-nya, itu ternyata lebih dasar lagi. Gara-gara kurang ajarnya si Edis. Si Edis itu, sebelum dia kabur. Iya. Sebelum dia kabur, dia merasa menang bahwa tidak ada apologet yang bisa menjawab Al-Baqarah ayat 1. Ini Allah apa, Tuhan apa nih? Kok dia sombong sekali menciptakan ayat yang tidak ada yang tahu satupun. Kan Edis ngomong gitu kan. Dan kita jawabnya semua ya sesuai dengan tidak ada yang tahu satupun. Dia bilang Al-Quran itu terinci. Ya, Kata Edis, katanya Quran itu terinci. Tapi kenapa kemudian ada ayat yang hanya Allah yang tahu? Itu apa? Itu apa dia wahyukan itu kalau cuma dia yang tahu? Kan itu. Padahal itu kan ayat mutasyabihat, itu tantangan. Hanya aku yang tahu. Sekiranya ada yang tahu selain daripada Allah, gugur Quran. yes. Justru ya, Allah itu mengatakan lu ahli bahasa, lu ahli sastra. Tumbang dengan itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang itu adalah ayat yang maha besar Allah dengan maha pengasih dan penyayangnya. Saking besarnya pengasih dan penyayang Allah, dia jaga umat-umat Islam yang hafal Al-Quran. Dia jaga umat-umat Islam yang cerdas, pengetahuannya hebat, sehebat apapun dengan Al-Quran, dijaga dengan hanya alif lam mim. Supaya jangan tadi sombong, supaya jangan jatuh seperti pada saat penciptaan pertama iblis itu. Itu baru Ini berapa satu? 1-0. 1-0. Lu makanan lu udah datang sebenarnya tadi. Udah lagi sama anak. Sekiranya hari lagi ini ngantri. ada orang yang ingin menjatuhkan Al-Quran kan dengan canggihnya Ya. modernisasi ya, segala macam serba digital, kemudian dia menemukan, oh kami sudah menemukan alif lam mim itu ternyata artinya gini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka disitulah mujizat Al-Quran. Dengan kaidah ilmu apa yang Anda gunakan untuk membahas isi kandungan dari ayat Amin tadi. tersebut? Apa jawabnya? Nggak ada. Nggak ada bisa. Jangankan mengatakan ada, ya, bahwa mereka sudah nemukan. Untuk mengatakan aja bahwa alif lam mim itu artinya itu. Ya. Artinya 1400 tahun silam. 2, 3, bahkan 1 ayat dari Al-Quran yang minta untuk diketahui isinya ada yang tahu. Apa kata Allah, hanya aku yang tahu. Masya Allah, luar biasa. Itulah hebatnya. Itulah hebatnya. Kayak kan aku pernah juga nih sounding sama Bang Juma. Bang Juma, itu kayaknya kan mujizat terbesar Rasulullah itu kan belah bulan. Tapi Bang Juma nggak mau bahas itu. Ya, karena bagi manusia orang Islam itu nggak penting yang mujizat yang hanya sekali seketika gitu aja kan. Mujizat sepanjang masa yang besar itu ya tadi Al-Quran itu. Al-Quran itu nyata-nyata bener. Semua pertanyaan-pertanyaan manusia ada dalam situ. Apapun pertanyaan, coba aja. Kita aja kadang-kadang belum menemukan. Tapi pelan-pelan nanti ketemu tuh. Baca terus. Makanya nggak level kalau dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa aja kan ngomong Al-Quran. Makanya langsung ditendang sama Bang Juma. Iya kan? Iya. Dia baca aja nggak bisa. Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Yang teman-teman seberang itu harusnya mikir ini. Ketika kita berbicara tentang perbandingan agama, situ ada 2 kubu narasumber. Dan materinya sebagai kisi referensi itu kan Al-Quran dan Bible. Ya. Ucapan Yesus lah misalnya sebagai sumber primernya. Ya. Ketika ia datang, kata Yesus, maka dia akan berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi Ya. di masa yang akan datang. Kan begitu. Betul. Jadi di sini ada 2 nih antara Paulus dengan Nabi Muhammad.
apa cerita yang diberitakan oleh Paulus tentang masa depan? Dan apakah kemudian bisa diurai hari ini oleh ilmuwan? Ya kan? Nah, sedangkan Nabi Muhammad membahas tentang semuanya, betul diberitakan. Jadi 1400 tahun silam beliau menceritakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masa sekarang ini misalnya, bagaimana kemudian ilmu kedokteran menjelaskan tentang embrio. Clear semuanya. Clear kan? Artinya yang dimaksud sebagai roh kebenaran, beliau ini yang membahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa akan terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya yang terjadi itu pengetahuan, pencapaian pengetahuan ilmu manusia akan sampai pada poin yang sudah diceritakan masa lampau. Terjadi hari ini. Bagaimana laut, bagaimana atmosfer ini, bagaimana kemudian pokoknya Al-Quran bisa menjelaskan itu semua. Termasuk catatan manusia. Nah, Catatan tentang amal baik manusia Amal. ini juga tercatat itu. Terekam. Itu ilmu-ilmu pengetahuan tuh, terutama teman-teman saya yang elektro itu bercerita. Jadi ini kan suara ini kan berubah nih. Berubah dalam bentuk gelombang-gelombang. Nah, gelombang-gelombang itu nanti terekam itu sebenarnya. Terbawa apakah ke langit atau kemana nanti. Sehingga satu saat nanti ya kembali lagi ke manusia pegang. Makanya kalau salah satu contoh itu kalau tidak salah itu di Italia yang Vesuvius, gunung meletus. Iya. Jadi suara-suara orang teriak-teriakan itu masih kedengeran. Karena memang dia suaranya nggak lari ke atas segala macam karena tertutup gitu. Jadi kedengeran apakah di bekas penjaranya atau di mana yang teriak-teriakan kesakitan itu di situ. Jadi kalau kita dengar di penjara-penjara bawah tanah ada teriakan orang minta tolong, dibilang orang itu hantu, Nah, ya, jadi bukan ya? Bukan. Jadi sama juga kalau dulu cerita zaman G30 ya. Itu kan ada orang-orang yang disisa dalam gua-gua di pantai mana gitu di suara-suaranya masih terdengar. Suara teriakan-teriakan yang memang gitu. Ekonya masih ada. Iya. nah itulah hebatnya Quran. Segala ucapanmu akan kupertanggungjawabkan. Ya. Ya kan? Semua akan ada masanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hebat. Dan memang tidak mungkin karena sumbernya satu, ilmu pengetahuan dari Allah juga. Ya kan? Al-Quran dari Allah juga, manusia dari Allah. Nggak mungkin nih, walaupun sehebat Bertentangan. apapun bertengkar nggak mungkin. Nggak mungkin. Omong kosong kalau bertentangan. Jadi mutlak, absolut harus Harus sesuai. serasi. Kalau masih belum sesuai segala macam, otak manusia aja belum dapat. Waktunya belum. Waktunya Iya. juga belum. Dan kalau sebuah buku, ya, manual booknya, itu bertentangan dengan pola yang sudah tersetting di sini. Nah, itu nggak cocok. Ada satu hal yang menjadi permasalahan di situ. Iya. Ini buku bukan dari Tuhan. Atau boleh dikatakan bahwasanya Tuhannya ini gagal menjadi Tuhan yang sesungguhnya. Atau Makanya Al-Baqarah ayat 2 itu yang sakti sebenarnya. Iya kan? Jalikal kita bularawi wafil itu saya waktu bacanya itu saya sampai Bang Kimo. Ya memang ya harus menyampaikan berita gaib itu harus orang gaib juga. Makhluk yang gaib juga. Tidak bisa dari manusia nyata. Yang gaib itu ya Allah. Yang menyampaikan informasi tentang sesuatu yang gaib itu kan mungkin kita sebagai manusia jutaan tahun lalu nggak tahu segala macam. Ya yang gaib itu. yang menceritakan itu. Iya, yang maha gaib. Jadi bukan orang-orang biasa yang cerita bahwa wah lihat ini. Karena ya tadi terkait dengan roh aja. Udah berapa kali ilmuwan mencoba orang yang mau meninggal dunia ditutup untuk melihat gimana roh itu sih, keluarnya gimana sih dalam tubuh manusia? Enggak juga. Nggak ada yang bisa kelihatan. tahu. Nggak bisa kelihatan roh gitu kan. Yang Bang Juma bilang dia kalau tidur dia juga ikut sama kita. Sekarang pun juga ikut sama kita. Tapi mana dia? Nggak kelihatan. Itu mau kita bicara Allah Subhanahu Wa Taala yang turun ke bumi, wah. Kalau udah maha besar tuh bayangkan, saya juga kan kemarin sama anak-anak diskusi, coba bayangkan, Allah maha besar. Bumi itu sebesar apa? Tapi ada yang lebih besar dari bumi, misalnya matahari. Ada lebih besar dari matahari. Ada lebih besar lagi. Langit pertama aja lebih besar dengan langit kedua, itu sih ibaratkan antara pasir di laut dengan bumi atau selangit lagi. Sampai langit ketujuh. Jadi bagaimana besarnya? Dan Allah lebih besar daripada yang yang sebesar langit ketujuh tadi. Kebayang nggak itu? Tapi kan manusia ini kan otaknya, otak manusia tuh liar. Jadi suka mau bayangin yang sesuatu kan. Nah kalau itu Anda bayangkan, itu ilmunya siapa tuh? Nggak salah, Daman ya. Kalau kamu bisa membayangkan Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tuh tak terbayangkan, tak tergambarkan,
tak terucapkan juga. Ya, kalau kita bilang kita ini makhluk 3 dimensi, lu membayangkan makhluk yang di atas lu, Iya. nggak bisa. Tuhan turun ke bumi. Bayangin manusia. Ini manusia. Ini kelereng. Manusia turun ke kelereng. Kayak mana? Mengecil, menyusut. Nah, Tuhan Maha Besar. Potong jari lu jadi kelereng. Ada lagi Orang yang bilang. lucu tuh. Itu bisa terjadi karena Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa dia. Artinya, Maha kuasa. artinya Tuhan maha berkuasa menjadikan dirinya bukan Tuhan. Gila nggak tuh? Coba. Otak dilipat otak. Otak dirobek anjing. Atau enggak itu yang ngomong kayak gitu tuh otaknya tuh enggak gerinjul-gerinjul Gurunda. Licin dia. Tapi kenapa mereka bisa bicara begitu? Karena memang panutan tuntunan mereka kan tuntunan kitab suci. Kan nggak ada mengajarkan yang begitu. Itu kitab suci pun juga umumnya kan kebanyakan dari olah pikir manusia. Jadi artinya semuanya pun juga jadi olah pikir mereka aja pun. Ngomong-ngomong pun kalau diskusi sama Bang Juma coba lihat. Bukan. Ini hanya olah pikir mereka aja nih seolah-olah. Nggak ada yang memang yang dari yang dari maha goib itu menceritakan sebenarnya nggak ada sampai mereka. Enggak ada jatuhnya fitnah doang. Enggak, karena Mereka Kristen imani itu fitnahnya. landasannya itu adalah perasaan. Ya kan olah pikir Yang daya pakai perasaan suka sakit ujungnya. Mereka pakai perasaan. olah pikir dan olah rasa mereka aja. Pokoknya harus kelihatan Tuhan itu. Gak mau tahu. Itu bukan Tuhan. Lah, lu. Padahal era Masa pendeta Mangapul sebelum meninggal, ingat sekali dia ngomongnya gini sama aku. Julius, 16 tahun saya jadi doktor teologi, dia bilang. Saya sampai pada kesimpulan, ya, manusia tidak mungkin bisa menjelaskan Tuhan. Karena yang maha luar biasa tidak mungkin bisa dijelaskan oleh makhluk yang terbatas. Jadi gue bilang 16 tahun sia-sia, Pak. 16 tahun sia-sia jadi dokter teologi. Karena dia tidak baca Al-Quran. Yang menjelaskan Allah sendiri ya Allah sendiri. Yang kita ngomong ya Allah juga yang ngomong kok. lu Namaku siapa? Allah, ya Allah yang ngomong. Jelasin. Jadi kalau kita kenalan, siapa namamu? Allah udah ngenalin dirinya. Namaku Allah. Oh, udah ada di Al-Quran. Selesai. Kok kita cari-cari susah-susah kan? Dan memang dari zaman dulu, dari awal manusia, ya Allah yang memperkenalkan Ya, dirinya. iya, yang maha goib lah. Gak mungkin manusia yang cuman sekecek Kan nggak gini. mungkin tiba-tiba Allah, udah bosan lah aku kenalan sendiri, mending aku suruh orang lain yang kenalin. Tapi indahnya manusia itu di situ lah. Karena Allah bikin juga melihat bagaimana orang-orang yang berjuang dengan cara berpikirnya itu keindahan yang luar biasa sebenarnya. Kenikmatan yang luar biasa kalau bisa menemukan Tuhan dengan berpikirnya. Iya, dengan Itu- cari sendiri. Itu kayak seperti Ibrahim alaihissalam itu kan. Pada saat dia cari Allah, ini matahari, oh bukan, ini tengah muah. Nah disitulah. Awalnya saya bilang, kenapa kita di tahiyat akhir itu membaca salawat kepada Ibrahim alaihissalam itu? Karena mencari Tuhannya pakai otak, pakai akal. Tapi ternyata enggak. Itu kan judgement kita aja, judgement saya lah maksudnya. Iya. Tapi ternyata ya adalah baca Kejadian 12 ayat 3 itu. Makanya itu Bible favorit saya Kejadian 12 ayat 3. Itu aku akan merahmati orang-orang yang merahmati engkau Ibrahim alaihissalam. Dan itu memang Bang Juma ngomong. Umat Islam yang merapati. Dari awal-awal saya juga nyari itu. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa bukan Nabi Adam sekalian? Atau Nabi Isa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Betul. Tapi kenapa Ibrahim alaihissalam? Allah udah ada perjanjiannya. Allah yang merintah. Sudah. Samina wa ta'ana deh. Aku dengar, aku jalanin. Bang Kores nggak live? Apa tuh? Nggak live. Enggak. Kalau keluar gini jarang. Malas ngobrolnya harus 2 kali. Sini ngobrol lagi. Gue masih tahu. Nggak bisa. Jadi harus ada orang lain yang live. Nah itu baru enak. Live, kenapa nggak live? Nggak ada yang diomongkan kalau nggak debat. Iya. Oh gitu ya. Kebiasaan lawannya Oten soalnya. Jadi debat ini saya waktu ke Jepang itu mereka para mahasiswa itu diajarin debat. Karena debat itu bagian daripada untuk meningkatkan mengasah otak. Jadi juga tata tutur kata kemudian tingkatan-tingkatannya tuh lah yang Bang Juma lakukan lah ini. Walaupun katanya ada ending, saya nunggu nih endingnya apa Bang Juma? Apakah dengan yang itu? Dua Mesias itu atau ada yang lain? Endingnya sebenarnya dari semuanya ini. Dua itu ya? Iya. Kan ya, terakhirnya laqad kafaral ladzina qalu. Iya. Kan itu ditutup dengan itu terhadap seruan Allah kepada Bani Israel. Dua Mesias itulah ya. Iya.
Aku beberapa orang yang ini aku bilang Matius 24 lu baca deh. Sampai hafal aku Matius 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Udah baca aja terusin deh. Dan mereka nggak, Masih karena ada. memang tadi dikelekin aja nggak dibaca. Nggak Jangan dulu dibaca. kali. Itu yang saya jelaskan tadi siang, bahwa kalau orang Yahudi itu Susah nyari dulu tuh. terkait dengan konsep Tuhannya. Jadi kitab suci diwahyukan kepada mereka melalui perantaraan Nabi tentang Tuhan dengan semua rangkaian pengajaran berbentuk akidahnya, syariatnya, muamalah dan semuanya itu. Itu tidak nyinggung lagi tentang kepribadian Tuhan, tentang hakikat Tuhan. Ya. Jadi orang Yahudi diberikan pengetahuan tentang Tuhan dengan seabrek aturan. Ya. Tidak ada tawar-menawar tentang Tuhan. Kalau saudara kita nih, Ya. dia membentuk Tuhan dulu. Lalu mereka mencari kisi-kisi untuk supaya menguatkan ketuhanan. Membenarkan pencarian itu. Itu bedanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi memiliki aturan, mereka tinggalkan. Kalau yang satu ini, mereka tidak ada aturan, tapi mereka lakukan. Jadi terbalik. Hulu. Yahudi ada aturan mereka tinggalkan, yang ini tidak ada aturan mereka lakukan. Contoh, misalnya sabat ada aturannya, mereka acap kali ninggalkan. Ibadah minggu ada aturannya, nggak ada. Mereka rajin melakukan. Itu Jadi pembedanya. sesuatu yang tidak ada perintahnya mereka lakuin. Ya, kalau yang Yahudi ada perintahnya mereka tinggalkan. Nah kalau Islam kedua-duanya ada perintah, ada pelaksanaan. Jadi kena dia. Ya, makanya yang itu aku bilang. Nah, itu dia. Ini kenapa kita harus bersalawat juga kepada Ibrahim alaihissalam? Karena ternyata ada perintahnya yang menyatakan bahwa aku akan merahmati orang-orang yang merahmati engkau Ibrahim, dan itu berlaku perjanjian sampai akhir zaman. Perjanjian kekal kan? Perjanjian kekal. Makanya luar biasa kan? Ibrahim alaihissalam aja kita selawatin, kita sudah dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah kita sendiri ya? Kata kuncinya kan kata Tuhan begini. Dan olehmu Semua alam tahu, semesta ini akan diberkati. Kan gitu. Nah sekarang kita tutup buku nih. Indonesia penuh dengan orang-orang yang memberkati Abraham. Berarti Islam kan? Ya, Berarti Indonesia diberkati. ya. Amin. Belahan dunia lain dipenuhi oleh umat Islam. Berarti seluruh alam semesta akan diberkati oleh Tuhan. Sohe. Ada titik di mana satu tempat, Ya. di situ Abraham kemudian dihina, dinistakan, direndahin. Dikutuk orang-orang ini sih. Itulah yang menyebabkan musibah datang. Ya, pelangi. Ya, Nah, musibah yang sebenarnya itulah ditutup untuk mencari Tuhan. ya. Itu musibah sebenarnya itu. Ya, Mereka tertutup untuk menerima Mencari Tuhan. Makanya Ali Imran 110 itu dengan teman apologet saya merasakan bahwa inilah kunci semuanya. Ali Imran 110 itu, engkau orang muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dilahirkan untuk manusia, saya apa hebatnya dilahirkan untuk manusia? Ternyata tadi karena kamu menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar hanya sekedar tipis-tipis saja, semua religion juga bicara begitu. ya. Menyampaikan kebaikan, mencegah kejelekan. Tapi sebenarnya enggak. Kira-kira ma'ruf yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala tahu enggak apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz kita. Wah, harumnya. Mana aja? Akhirnya kebarengan. Harumnya. Siap akan kami. Tapi ada kunci terakhir sebenarnya bagaimana? Habis. Enggak apa-apa. Ini kan Malangi lu. fokus. Dek. Ini kan fokus kepada Juga yang sebelah itu aja. Bang Farid. Tapi sebenarnya tidak. Karena tadi kan bicara tadi untuk umat manusia. Umat manusia bukan yang sebelah itu aja kan? Ada lagi yang lain-lain nih. Yang Ada. walaupun mereka percaya diri sendiri sebenarnya. Sampai jam berapa, Bang? Tapi mereka sama juga dengan yang ini sebenarnya. Sesatnya sama sebenarnya. Cuman ya karena kita masuknya, makanya Allah nih cantik nih cara masuknya. Jadi kitab mereka itu dimasukkanlah unsur-unsur yang memang ada hubungannya dengan Al-Quran. Itulah cara masuknya. Ya kan Bang Juma kan sering melek. Kalau itu tidak ada, mungkin kita tidak masuk berduel kasarnya kan, berdebat. Tapi karena ada itu, nah ini kesempatan baik. Ini kesempatan baik sebenarnya bukan untuk orang Muslim saja. Ya, untuk Lebih mereka. hebat untuk mereka sebenarnya. Untuk mereka. Jadi kasih sayangnya Allah sama mereka tuh di sini. Kita nih sebenarnya ini lawannya orang kulit putih.
Orang kulit putih itu jajah-jajah kerjaannya. Dan menyebarkan korupsi ke seluruh ini. Mereka nggak mau diem di Eropa, mereka maunya nongkrongnya. Saya datangin, saya tengok juga gini dia bakal keluar. Kisah nyatanya mana kisah nyata? Itu kisah nyatanya. Terus akhirnya Nggak berani dia. Ya gara-gara lihat badannya besar. Saya udah uniatkan. Bersuara kau lepas rahang. Udah saya lihatkan. apa itu? Ketemu beneran? Karena dia gini bang, masalah keluarga saya kan gitu, dibawa dia di media sosial, Di TikTok? di TikTok. Oh, bawa dia tapping di video saya, dibawa dia masalah keluarga saya gitu. Terus? Sampai kan adik perempuan saya sidang, saya panggil. Kau pernah cerita nggak sama orang tentang masalah keluarga kita ini? Nggak ada bang, kata dia. Begini. Si Pulan kenapa tahu? Saya bilang. Nggak ada, aku cerita. Ya kan orang nggak jumpa. Dijumpa mau dia dijumpa? Nggak sengaja jumpa ya Bang Kores. Kok tahu mukanya? Tetangga, bekas tetangga. Bekas tetangga? Iya. Oh, waktu dia komen tahu itu tetangga? Tahu. Oh gitu. Kan saya kan udah nikah nih. Saya kan tidak tinggal di tempat orang tua lagi. Bekas tetangga saya. Diajak dialog nggak? Nggak dialog, saya pandang dia. Saya lihat dia begini. Diam dia, nggak ngomong dia. Cuman satu itu. Nggak sengajanya ketemu di mana itu? Di daerah sana lah. Oh gitu, lagi ngapain ceritanya? Waktu itu aku mau nge-gym. Mau nge-gym, terus dia lagi? Dia habis sport, lari pagi. Oh, Kayak iya. ada taman-taman lapangan ini. Ya di situ mungkin dia, karena tempat gym aku di depan lapangan besar itu. Di mana? Mungkin dia di live ini, tengok nanti. Terus? Mungkin dia istirahat di situ kan. Saya tengok, saya panggil dia, ini si Pulan ini bikin saya. Yang ngetik-ngetik itu? Ini si Pulan ini, dari saya parkir kereta saya tengok ini si Pulan ini. Cuman dia udah gini-gini, saya datangin, lipat tangan saya depan dia begini, saya pelototin dia gini, nunduk dia begini. Terus itu pas sekali, saat itu posisinya pas sekali kan, ngomong dia nyampe ini, kita rangis. Oh terus? Nggak berani dia. Jadi udahannya gimana? Udah saya tinggal aja. Oh ditinggal akhirnya? Ya, kita nggak mungkin kita lanjutkan kan, orang nggak mau ngelawan kan. Lo kan tinggal ditanya, kenapa kok ngomong begitu? Aduh, nggak pandai begitu Bang Korsi, ada perempuan. Loh, adanya nanti kan cekcok mulu. Apa nggak usah gitu lagi. Enggak kan, tinggal nunggu suara. Kenapa kok ngomong itu? Kaki masuk akhir. Kaki masuk langsung. Laki-laki nggak usah lagi perang mulut. Buang, habis. Klarifikasi, suruh klarifikasi. Nah, berarti udah ya, udah nggak ketemu lagi? Nggak ketemu. Dan sekarang alhamdulillah nggak pernah keteping lagi dia. Nggak berani typing lagi? Nggak. Oh, shock terapi. Shock terapi. Langsung naik badannya gede tau. Iya anjir, dulu langsing. Sekarang kayak Popeye anjir. Ini yang lucu kalau Kores 5 tahun lagi badannya besar. Lu Badannya kurus. besar, 5 tahun lagi. Photoshop. Yang lain nggak pernah. Siap. Tapi kalau jumpa di swalayan pernah. Sama siapa? Sama Oten. Terus Tapi saya nggak lihat. Terus? Istri yang lihat. Apa dibilang? Di swalayan. Jadi pas saya lewat, Oten tuh gini-gini. Gitu-gitu kan saya. Oh gitu-gitu dia. Di belakang ya. Di belakang. Istri Jadi pas nggak ngomong? Nggak ngomong. Istri saya di belakang dia, ditengok istri ini. Istri was juga kan. Cuman istri nggak kode saya, karena dianggap istri kan satunya kau. Yakin istri kan. Kau serang istri lakiku di sini mati kau. Mungkin pikir istriku kan. Masih yakin dia nggak mau kau kasih kode. Begitu pulang, dibilang istri, kau tahu nggak laki-laki di belakang tadi? Mana? Itu lo tadi yang sama bininya, nggak tahu aku, saya bilang. Kenapa rupanya? Tadi pas kau lewat, giginya gerahamnya katanya. Oh gitu. Mungkin dia Oten, macam mau dimakan ya kau. Loh, kenapa nggak diserangnya aku, saya bilang. Kenapa nggak diserangnya aku? Nggak berani dia mungkin, katanya. Gimana ya? Ngapain gitu-gitu saat dia kan? Pegang langsung. Yuk, keluar kita bentar yuk. Main kita. Main kita ya. Ini apa mungkin karena apa ya, sebenarnya live kita itu bikin benci mereka. Mereka ngetik untuk dinginin sedikit ininya, emosinya mungkin gitu ya.
Tapi sebenarnya benci-benci juga mereka, sakit hati juga mereka itu. Ya mereka pikir ketika pribadi kita diserang kita marah. Iya, kebalik salah ya. Nggak marah gitu. Kita pribadi kita diserang nggak marah. Mas coba tes ado panco, seberapa lama lu tahan? Gue yang nekuk ini bre, bukan ini. Oh, ya. Kemarin si Koi Tangerang ini ya. Oh, Iya sikat naik aku. Sikat berat aku. Gua kau ya langsung turun dia. Yang lucu tau apa? Biasa kan Bang Dio ini agak besar badannya ya. Kok dibanding ini kok jadi kecil? Iya, gede banget kayak gue jong. Iya. Anjir, kok jadi kecil? Apa ini? Bang Aang juga tadi, kok jadi kecil Bang? Lucu memang. Iya, terhitung tuh ya. Sebenarnya ringkih dia itu. Batinnya gampang sakit lah gitu. Kenapa gampang sakit? Berapa kali? Berapa? Nggak kena benet. Enggak di Enggak. YouTube. Ini recording gitu. Berapa kali kita di sini kan sering diancam dibunuh di mana kau? Ketemu pembunuh kan? Tekan leher. Dulu waktu pertama main TikTok. Oh, yuk apa dia sok-sokan kau. Mana sama? Kita WA. Sering nelfon, ini handphone siapa tuh ada yang Saya belum. Oh, aku. Ya kalau itu dia aja yang blokir saya. Kenapa? Kan tipikal. Iya, gara-gara Aduh ceng-ceng. Emosi sendiri. Apalagi kalau udah bahas rumah ibadah itu seru banget. yang tahu masih ingat nggak Sabar Moon? Enggak. Yang di syahadat oleh Bang Zuma. Kenapa Kang? Punya Bang Fandi. Itu kan dia kan nantang aku. Oh, dia dulu nih. Apa? Iya. Nggak tahu aku Bang Cinere. Masih. Ini hari Minggu ini habis taklim bilang iya. Belum tahu. Jam berapa? Jam 9. Bilang iya jam 9 lewat sedikit aku bilang karena perjalanan datang Kesini Kang, panjang nih. Ada kita temani Bang Faru sampai subuh. Nggak ada langsung dapet. Oh, enggak ada TikTok ya? Walah, anjir. Itu Demian katanya balik lagi. Iya, ini banyak netizen yang ngomong. Gue sendiri nggak tahu. Iya, dia dihubungi nggak mau. Katanya lebih ke oneness katanya ke oneness dia, bukan Tritunggal katanya. Tapi lucu loh. Padahal dulu dia ngajar Wanes. Zaman dulu dia ngajar Wanes kan. Iya, berbalik sekarang. Diejek-ejek si Hardi dulu. Malah sekarang. Karena nggak ini apa namanya ya, dia disuruh hijrah susah. Maksudnya jadinya pendalaman agamanya nggak dapat. Iya. Tapi kemarin dia live perempuan. Pacarnya mungkin. Oh, yang jaga komalnya perempuan. Iya. On cam gitu. On cam, nggak sengaja on cam sama dia. Perempuan. Aku nggak sempat rekam. Pas mau rekam dia langsung geser. Pacar dia OT. Katanya Sempat pacaran sama Muslim dia. Nggak mau gua. duduk ah. Ya siap. Di Jakarta udah berapa? Boris nggak bener. Sorry. Gua kan mau lihat Bang Faruk jawab. Udah berapa hari di Jakarta Bang? 2 hari sama ini. Terus apa kesan-kesannya ke acara Zakir Naik bagaimana? Ya ada kekecewaan sih ya, sepinya penonton, antusias masyarakat itu Kan hari berkurang. kedua udah gitu ya? berapa hari di Indonesia, jadi udah peminatnya gitu. Tadi- Berapa persen memang ya? Tadi malam banyak kali kursi yang kosong tuh Sadio kan. Banyak yang kosong. Ya memang yang paling rame di Malang Di Malang paling ramai. Tapi itu pun cuma nggak penuh. Apa tuh? Zakir Naik paling rame di Malang. Emang ke Jakarta kenapa? Sepi dibilang. Enggak, Hari berapa? Semalam hari keberapa Ustaz? Hari kedua. Hari kedua. Malam ini terakhir. Malam ini terakhir. Coba lihat live. Malam ini terakhir. Dia ngambil angle tuh dari penonton. Oh enggak, dilihatin penonton. Terus selama ini Bang Faruk mualaf tahu berapa sih? 2012. Kenapa berhenti makan babi? Ini diceritakan nggak ini ya? Ya ceritain aja. Yang panjang, yang panjang. Yang lain dulu. Jadi gini ya, Bang Faruk jujur nih ya, ketika saya udah syahadat, saya masih makan babi. Oh terus apa? Saya masih makan babi. Gimana yang keras? Saya masih makan babi, tapi saya makan babi karena saya fakir. Oh. Masih fakir ilmu. Tidak, saya fakir harta, saya nggak punya uang, Oh, nggak iya. punya uang. Terus? Loh, Jadi waktu babi kan mahal. Gini ceritanya Bang Julius. Saya waktu itu jaga di sebuah restoran, pembangunan restoran. Saya jadi security di situ.
Saya jaga 24 jam. Saya jaga 24 jam, gaji saya 1 bulan 1 juta. Kan gitu. Penyakit security, tengah malam lapar. Kan gitu, tengah malam lapar. Jadi teman saya jaga itu orang Keling dulu, orang India. Bapak dia supir taksi. Dia bilang, nanti Bang Farouk, aku telepon bapakku biar dia ngantar makanan. Diantar makanan mie. Saya tahu ini mie babi. Tapi saya lapar kali Bang Andi. Saya makan. Setelah saya makan, saya muntah-muntah. Wallahi kisah ini. Muntah-muntah sampai saya rasa macam isi perut ini keluar. Teman saya yang India ini, dia tahu saya mualaf. Terus dia bilang, "Bang, mungkin gua nggak bisa makan babi lagi nih, Bang." Waktu itu saya masih yakinkan, aku masuk angin, saya bilang. Aku ini masuk angin karena udah lama lapar, makan muntah karena masuk angin. Udah akhirnya lemas tidur saya waktu itu. 3 minggu kemudian ketemu sama kawan. Pas lapar, duit nggak punya, diajak lagi makan babi. Makan lagi. 2 kali. Iya, kedua kali nih Bang Ores. Pergi saya makan babinya. Habis itu tuh muntah-muntah lagi itu yang parah sampai dibopong pulang. Tahun-tahun 2000. Di tahun 2013. Di tahun 2013. Itu baru syahadat itu. Baru syahadat. Oh, iya. Baru syahadat. Udah, setelah itu saya mulai merenung. Apa yang dibilang kawanku yang orang India ini benar nggak ya? Aku udah nggak bisa makan babi lagi. Kan gitu. Setelah itu saya uji lagi. Seminggu kemudian saya uji. Saya bilang sama teman saya, "Ayo kita makan saksang," saya bilang. Pergi. Saksang apa? Daging babi. Oh, saksang babi. Nah, dimasak dengan saksang. Disajikan daging babi itu di depan. Belum saya makan muntah. Lihat aja. Iya, lihat aja muntah. Masuk angin juga kali. Enggak, kalau itu memang udah jijik. Tiba-tiba muncul dalam diri ini jijik nengoknya. Nggak tahu tak kenapa tiba-tiba jijik. Jadi sampai detik ini babi ini kan masaknya khas ini Bang Andi. Terkadang ada masakan di Medan ini, dia bumbunya itu pakai ketumbar. Kalau ketumbar berlebih itu masakan babi begitu dia. Ketumbarnya itu berlebih. Kalau aku cicipi makanan, entah mie, nasi, entah makanan apapun, kalau ketumbarnya berlebih, itu aku muntah. Oh, gitu. Aku teringat daging babi. Meskipun saya tidak tuding ya masakan itu pakai babi, tapi karena rasanya itu mirip sama masakan babi ketika saya makan, ketika saya teringat babi, saya muntah. Jadi terakhir itu sebagai pelajaran nggak lagi? Kalau sekarang Nggak, dulu waktu itu terakhir udah nggak lagi, karena udah muncul jijik tadi. Jadi Bang Farouk itu mualaf dalam kondisi ekonomi sangat tidak menguntungkan ya? Iya, pada saat itu. Artinya memang mualaf itu tidak langsung menjanjikan kebahagiaan, menderita batin, Menderita batin, menderita fisik. segalanya. Iya. Saya Bang Andi, 2 tahun saya syahadat, 1 tahun setengah saya sakitan. Saya sakitan. Jadi hampir setiap hari keluar masuk rumah sakit. Itu juga jauh dari keluarga? Jauh dari, masih dekat sama keluarga. Tapi saya prinsipnya gini, ketika saya sudah memeluk Islam, ya, saya tidak akan mau menunjukkan fakirnya saya di depan keluarga saya. Saya tidak mau, karena saya anggap di dalam diri saya ada marwah iman dan Islam yang harus saya jaga marwahnya. Jangan mereka merendahkan itu. Semangat dijaga. Iya, jangan sampai mereka berpikir, tengok tuh si Farouk, setelah Islam miskin. Itu yang dijaga. Iya, itu dijaga. Setelah Islam itu begini. Makanya saya tidak mau menceritakan itu. Jadi saya punya kisah nyata ini Bang Andi. Istri hamil anak kedua. Saya baru operasi Bang Kores. Saya operasi di jam 8 malam. Kan anestesi nih. Saya operasi anestesi. Yang asam urat itu. Bukan. Ini lain lagi dia. Ini nggak tahu sakitnya apa. Hilang begitu saja. Alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi setelah saya operasi jam 9 malam gempa Bang Andi. Oh, 2004 bukan? Di tahun 2014 kalau nggak salah itu. Pak 2014 2015. Oh, Jadi, tahu. orang Medan ini tahu ya. Iya. Saya waktu itu di rumah sakit Marta Priska Brayan. Saya ada di lantai 5, istri saya hamil besar. Gempa, saya nggak bisa bergerak. Kan gitu. Waktu itu saya bayangkan saya gini. Saya bilang sama istri saya, "Pergi kau selamatkan anakku," saya bilang. Istri udah sempat bimbang, terakhir dia balik, dia peluk saya. Dalam hati saya berniat begini Bang Andi, saya bilang, "Ya Allah ya Tuhanku, jika di sisa umurku ada kehendakmu mengarahkan aku untuk kembali ke belakang atau murtad,
maka kematian hari ini lebih aku cintai ya Allah. Allah. Wallahi merinding saya. Allah. Kematianku hari ini lebih aku cintai Daripada aku mundur. Iya, maksud saya gini, jika di sisa umurku ada ketetapanmu ya untuk aku kembali ke belakang murtad, maka kematian hari ini lebih aku cintai ya Allah, saya bilang. Akhirnya gempanya berhenti. Habis itu gempa lagi kedua, gitu loh. Gempa susulan, ada gempa susulannya. Ya akhirnya tidak jadi, meninggal dia kan. Dan memang nggak runtuh rumah sakitnya, alhamdulillah nggak runtuh rumah sakitnya. Jadi kenapa keyakinan itu muncul di dalam diri Bang Andi? Keislaman saya ini bukan karena orang. Mungkin di Komal sering saya ceritakan Bang Kores ya. Keislaman saya ini karena proses belajar. Saya belajar Bible, saya baca Bible. Memang Bible yang mengantarkan saya kepada Islam, meski dengan cara yang tidak saya sangka. Saya tidak sangka caranya, karena memang saya dulu penasaran siapa sih Bapak yang telah mengutus Yesus. Siapa sih Bapak ini tadi? Bapak ini adalah Tuhan. Tapi ketika aku imani Bapak ini adalah Tuhan, aku tidak punya media dan tidak punya cara bagaimana menyembah Dia. Kan gitu. Aku nggak tahu cara bagaimana menyembah Dia. Nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, pergi ke gereja, itu bukan ajaran Dia. Karena Yesus yang diutus oleh Bapak tidak pernah mengajarkan itu. Sementara literasi yang disampaikan Yesus, tata cara untuk menyembah Bapak sangat minim di dalam Bible, betul kan Bang Kores kan? Iya. Sangat minim literasinya. Lantas bagaimana aku bisa menyembah Bapak ini? Karena aku yakin ketika aku menyembah kepada Bapak yang dikatakan oleh Musa dan dikatakan oleh Yesus dia adalah Tuhan yang Esa, aku akan selamat. Jadi waktu itu aku pergi ke kos-kosan temanku cari kerja, mau kerja bangunan. Saya datang sholat udah adzan maghrib di bulan Ramadan. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temanku tuh kosnya di pinggir-pinggir sawah. Tiba-tiba saya terpikir, saya lihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid kan. Jangan-jangan di sini nih Bapak yang telah mengutus Yesus. Di Islam ini, mereka dengan satu seruan ini, dengan keikhlasan hati pergi. Satu komando. Iya, satu komando ke masjid. Rapi perjalanan mereka menuju masjid itu tadi. Pulang dari sini, coba aku cari tahu nanti tentang Islam melalui Facebook maupun Google. Setengah 10 bicara sama teman saya punya uang waktu itu 3.500. Karena memang saya nganggur kan, saya nggak punya pekerjaan. 3.000 saya bayar untuk bayar 1 jam internet, 500 rupiah. Per. Kamera lu jangan kasih. 500 rupiah saya bikin untuk beli minuman. Saya ketik pertama kali di Google itu Bang, apa itu Islam? Muncul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Begitulah berantai pelajaran saya, kajian saya di internet itu tadi. Tapi waktu itu ketika saya belajar Islam, bukan saya malah senang, makin marah sama Islam. Karena apa? Ternyata saya masuk ke dunia dialektika. Jadi dipersingkat bahwa doktrin itu perlahan hilang, terus kemudian disertai dengan akal. Hingga akhirnya saya dapat satu surah. Saya baca bahasa terjemahannya. Al-Quran apa surah apa? Al-Ikhlas. Saya tertariknya itu gini. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu logika saya bermain. Apa yang terjadi ketika Tuhan itu beranak? Kembali saya ke Kristen. Anaknya jadi Tuhan. Nah iya, kan konsep Kristen kan muter-muter di situ saja filsafatnya. Apa yang terjadi ketika Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Lalu saya pernah baca juga kan di artikel sebelumnya, ketika Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kehinaan, segala kelemahan yang ada pada diri manusia tidak mungkin ada pada Tuhan. Karena dia tidak diberanak dan tidak diperanakan. Maka layaklah dia dikatakan maha kuasa. Kan gitu, dengan sifat-sifat yang melebihi batas ambang manusia. Dan tiada yang setara dengan dia. Itulah masuk kepada Esa. Sifat dia, kekuasaannya, kekuatannya. Ya, itu belum saya baca waktu itu. Saya masih di walam yakul lahu kufuwan ahad. Syai'un. Yang saya bacakan surah Al-Ikhlas di yang terakhirnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia kan? Pemahaman tiada setara dengan dia, dengan kondisi manusia terhebat. Dengan kondisi manusia terhebat di atas bumi ini, maka seharusnya Tuhan melebihi itu. Hingga akhirnya saya nyamannya benar Tuhan itu Esa. Lalu saya waktu itu SMS teman saya, bro, aku mau syahadat, saya bilang.
Ini teman dekat saya, ternyata dibilang dia, kau kalau bercanda masalah lain nggak masalah katanya. Tapi kalau tentang agama dia muslim Bang Andi. Tapi kalau tentang agama berantem menjadi kita katanya. Serius, aku mau syahadat. Tapi karena dia tahu keluarga saya, bapak mama saya, adik-adik saya dia tahu. Saya bilang, jangan ceritakan ke siapapun tentang kesyahadatan saya. Rahasia dulu. Rahasia. Memang syahadat saya ini saya rahasiakan sampai 2 tahun Bang Andi. Udah tahu buat keluarga kamu? Iya. Mama bapak. Sama bapak. Kalau adik paling kecil tahu. Ketika Adik saya keluarga apa sih Bang? Sianipar. Oh, Sianipar. Dia nggak sih, memang alhamdulillah adik perempuan saya kan nggak ngasih tahu karena bayang-bayangan saya dulu kalau lah mama saya tahu saya sadar takutnya mati. Biar nggak panjang durasi, pertanyaan terakhir nih karena kamu perbedaan antara waktu masih Kristen dan di Islam, apa perbedaannya yang paling? Ini perbedaan perbedaan perbuatan atau pemikiran. Dua-duanya Bang. Sikap. Dua-duanya nggak apa-apa. Kalau perbedaan sikap ini saya sambung perkataan keluarga sendiri. Ya, mama saya sebelum dia meninggal Bang Andi, dia sakit-sakitan. Dia sakit dia sampai lupa ingatan. Dia kalau udah kumat dia macam orang kesurupan. Semua anak-anaknya dia maki. Gak ada yang bisa menenangkan dia. Dan adik saya, keluarga saya yang dipanggil siapa? Saya. Begitu melihat saya, nangis teduh dia. Karena apa? Karena saya implementasikan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada orang tua saya. Bahkan saya punya prinsip sendiri. Jika seluruh manusia di atas bumi ini mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi mamaku mengatakan 3, benarkan mamaku. Gunanya apa? Supaya jangan menyakiti hatinya. Tapi begitu mamaku meninggalkan perdebatan itu, saya datangin orang yang mengatakan 2. Maafkan aku, mamaku, kau benar 3. Kau benar 2, mamaku salah. Tapi tidak mungkin, tidak akan mungkin ku benarkan kau di depan mamaku, di mana nanti perkataanku ini, sikapku ini menyakiti hatinya. Karena seakan-akan aku tidak membela dia. Sepanjang bukan merusak akidah ya. Iya, bukan selama tidak di akidah gitu. Iya. Karena kan orang-orang Batak ini kadang mau berselisih dengan keluarga. Prinsip. Ya berselisih lah ada masalah ini. Kalau saya perselisihan seperti itu, saya bilang sama saya tetap sabar menghadapi dia gitu loh. Itu hasilnya kan ketika melihat saya tenang dia nangis. Terus dia curhat, si Fulan kurang ajar sama aku katanya. Tapi ibu meninggal dalam Keadaan kafir. Meninggal. dua-duanya. Bapak ibu. Tidak, bapak masih ada. Oh, bapak masih belum muslim. Bapak masih belum muslim. Berdoa aja ya. Iya. Dekat lagi ke bapak. Tapi kalau bapak saya terjun di dunia apologi pun dia tahu dia. Dan dia nggak pernah mempermasalahkan. Nggak pernah protes ya. Dan Jadi bahkan prinsipnya lebih indah mana kehidupan sekarang dibanding yang dulu? itu sama dengan membandingkan ya mana lebih indah di Islam atau di agama dulu. Iya. Ya, jelas dia itu antara membandingkan indahnya anggrek dengan tong sampah. Jelas. Karena apa? Apa yang kita imani, apa yang kita yakini, dan apa yang kita kerjakan, semua itu ada literasinya kan? Ada perintahnya. Iya, ada perintahnya dalam Al-Quran. Sementara di iman saya dulu tidak ada. Gitu. Tidak ada. Jadi bagaimana jelasnya antara hitam dan putih? Contohnya ibadah gitu ya. Iya, ibadah kan. Tidak ada. Apa yang dikerjakan hanya berdasarkan. Karena saya gini, prinsipnya berpikir gini Mandi. Makanya kemarin debat sama Oki kan saya bilang, nanti dulu kita bahas tentang surga dan neraka. Sebelum kita membahas surga dan neraka, kita kaji dulu perintah dan larangan. Ya itu dulu. Itu dulu kan. Ada perintah, ada larangan. Ikuti perintah surga. Kau kerjakan larangan neraka. Tak akan mungkin ada surga dan neraka ketika dalam imanmu tidak ada perintah dan larangan. Di agama saya dulu ada perintah dan larangan? Tidak ada. Bagaimana mungkin mereka punya surga? Bukan batin. Karena memang secara eksplisit ya, Yesus itu sendiri tidak pernah kan memberikan perintah dan larangan. Emang di Kristen itu nggak ada larangan? Apa larangannya? Jadi banyak. Semua halal bagi Tuhan gitu. Segala sesuatu halal bagiku gitu. Roma 14 ya, nomor 9. Bukan, itu Yesus mati hidup menjadi Tuhan. Kisah 11. Roma 3 nomor 28. Roma 3, 28. Kan Roma 3 nomor 28 kan begitu kan? Iya. Diselamatkan karena iman.
bukan karena aturan. Gimana bisa kita selamat karena iman, sementara kita hidup dengan hawa nafsu kita karena tidak ada yang mengekang kita dan juga yang menuntun hidup kita berupa aturan itu tadi. Tak akan mungkin kalau begitu, nanti surga itu tempatnya pejina semua. Menurut Bang Farouk, apa ya penyebab utama ya saudara-saudara kita, tetangga kita di sebelah itu sulit menerima Islam? Nah, sebenarnya begini Bang Andi, karena saya bekas dari sana, saya yakin dan percaya seandainya Allah izinkan kita menyelami hati mereka, kita akan saksikan hati mereka mengatakan Islam benar. Tapi mereka tuh tetap berpegang pada prinsip untung rugi. Duniawi dong. Iya, untung rugi. Apa untungnya ketika aku Islam? Apa ruginya aku setelah aku Islam? Setelah mereka kaji hitungan duniawi, rugi semua. Iyalah. Kan rugi semua. Ketika dia di Kristen ibadah seminggu sekali itu tidak wajib. Masuk dia di Islam ibadah di sholat 5 waktu sehari, rugi dia kan. Dari berleha-leha jadi sibuk dia dengan ibadah, sholat 5 waktu. Yang kedua dari segi makanan dan minuman, ketika dia di agamanya dulu bebas dia makan apapun. Begitu dia masuk Islam ada aturan tentang makanan dan minuman. Nah, kan kalah dia di situ kan. Iya. Yang ketiga ketika dia sebelum Islam bebas dia mau makan kapanpun, tapi begitu dia Islam, nah dia punya aturan tentang berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Dan yang lebih penting lagi apa? Ketika dia di agamanya dulu tidak ada kewajiban atas dia untuk mengeluarkan hartanya Oh iya. yang berupa zakat. Ada paksaan, ada perpuluhan Tidak. Kan diskon 75%, lebih untung dong. Karena begini, kalau konsep tentang perpuluhan itu tidak menyeluruh kan? Tidak menyeluruh ke semua pada Tidak wajib. tidak menyeluruh kepada semua Kristen melakukannya. Iya. Sementara dalam zakat 2,5% jika tidak dilakukan berdosa karena hukumnya wajib. Dan mereka tidak menginginkan itu. Syarat 25% manusia. Iya, jadi yang mereka tolak itu bukan Islamnya. Yang mereka tolak itu adalah tanggung jawab ketika mereka menjadi Islam. Iya. Itu yang mereka tolak. Seandainya Islam itu tidak punya aturan, Islam itu tidak punya tanggung jawab, sebagaimana mereka saat ini, otomatis mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada larangan tentang makanan minuman, tidak ada aturan hidup. Mereka akan berbondong-bondong karena memang ada aturan hidup tadi dan mereka sadar di mana aturan itu mengekang hawa nafsunya. Itu dia tidak inginkan. Dan ketika hawa nafsu dikekang, ya mereka tidak dengan leluasa untuk menjalankan adatnya. Bang Farouk dulu waktu Kristen pernah gak sih ada niat atau perasaan benci Islam? Tidak. Enggak. Tidak, Pernah ada. tidak. Bahkan saya akui lisan dari keluargaku sendiri, ketika saya Kristen tidak pernah mendengar perkataan yang buruk terhadap Islam. Tidak. Bahkan tetangga saya pun tidak pernah. Itu saya pribadi saya akui itu tidak ada. Makanya pertama kali nengok dunia media sosial itu ini saya terkejut. Loh, kok gini? Kristen kok kayak gini? Karena dari saya kecil sampai saya besar saya nggak pernah. Enggak semuanya ya. Iya. Oknum. Iya, oknum. Karena ketika saya Kristen nggak ada kayak gitu. Mereka nggak berani kalau di dunia nyata nggak berani. Kalau itu entahlah ya di daerah lain, gitu Bang Kores kan. Yang saya bahas ini di tempat saya lahir, tumbuh dan berkembang. Kedepannya seperti apa Bang Farouk? Gimana? Kedepannya setelah memeluk Islam, kedepannya seperti apa? Langkah apa yang mau diambil ke depan? Ya intinya saya gini Bang Andi ya. Saya dulu dan sampai saat ini ya suka belajar, suka membaca tentang kisah para sahabat. Satu hal yang saya ambil jadi pelajaran hidup saya. Ketika Abu Bakar masuk Islam, ketika Umar masuk Islam, Ali masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan sampai dengan Bilal bin Rabah yang seorang budak masuk Islam, mereka mengambil bagian dalam Islam. Mereka tidak jadi penonton tapi mereka jadi pemeran. Apapun itu. Iya, mereka jadi pemeran. Maka ketika saya sudah memeluk Islam, saya dedikasikan hidup saya, ya Allah, aku mau jadi pemeran. Aku tidak mau jadi penonton. Sekecil apapun peranku, sekecil apapun perjuanganku, intinya aku berjuang. Aku tidak mau menonton. Makanya saya buka, mungkin teman-teman tahu ya. Meskipun saya seorang security, ya di mana teman-teman tahu berapa gaji security, tapi alhamdulillah Bang Farouk punya TPA. Di mana murid-murid TPA Bang Farouk itu ada 50 orang. Subhanallah. Dididik oleh guru yang berintegritas 6 orang. Semua murid-murid TPA belajarnya gratis. Bahkan mereka setiap selesai ngaji, Ustaz dia tahu ini.
Selesai mengaji, mereka dikasih uang jajan. Wih, mantap. Iya 5.000. Serius itu? Iya. Oh, alhamdulillah. Mungkin Keren. teman-teman yang pernah nonton ya. Saya lihat. Iya, tujuannya apa? Supaya menarik apa mereka, karena kan cara kita mendidik anak zaman dulu sama sekarang berbeda. Kita pancing mereka supaya mereka ada antusiasnya terhadap agama Allah ini tadi. Dan di luar dari situ kita juga mendidik dan juga berupaya membimbing anak-anak yatim, di mana mereka juga kita siapkan. Contoh kayak kemarin kan saya diperintahkan sama Bang Zuma untuk mengantarkan bantuan kepada mualaf di Patumba. Iya. Itu keluarga di Patumba itu dibimbing oleh seorang ustadz, di mana honor dari ustadz itu TPA-nya Bang Faruk yang tanggulangi setiap Oh, bulannya. Masya Allah, mantap. Dan mereka setiap kegiatan mereka belajar itu mereka lapor melalui foto, kita tanggulangi. Kemarin ada juga mualaf kan gitu, seorang perempuan, ini mualaf offline Bang Andi, langsung saya syahadatkan di musola. Kita siapkan juga lagi guru pembimbing, kita yang bayar. Jadi saya anggap seperti itulah perjuangan. Mungkin saya tidak bisa berjuang sebagaimana Abu Bakar berjuang, mungkin saya tidak saat ini belum bisa berjuang sebagaimana Umar berjuang. Tapi sekecil apapun perjuanganku, aku anggap ini tetap perjuangan dan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah dari setiap perjuangan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Siap. Bang Faruk atas sharing-sharing buat kita semua. Kita doakan Bang Faruk sehat selalu. Amin. Terus TPA-nya berkembang terus. Amin. Karena di sanalah generasi muda tumbuh penghafal Al-Quran masa depan menggantikan kita semua. Amin. Bagi teman-teman yang ingin membantu TPA-nya Bang Faruk, hubungi kami nanti, komen di bawah. Dan insya Allah kami akan kasih link langsung